Yang terhormat Bapak Erik Nugraha, SEMAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan, serta rekan-rekan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ciapika, NPM 11122111057, yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan keberlanjutan PT Bank Sentral Asia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu terdiri dari: pertama, Feby Wulandari dengan NPM 11122111050, lalu ada Sabina Safriza dengan NPM 11122111051, lalu ada Lia Aditya dengan NPM 11122111052, kemudian ada Iki Muhammad Fadilah dengan NPM 11122111053, lalu ada saya sendiri, Ciapika, NPM 11122111057, dan yang terakhir ada Adi Setiawan dengan NPM 11122111058. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ciapika, NPM 11122111057. Yang pertama ada profil perusahaan. Bank Sentral Asia atau biasa disingkat dengan BCA adalah bank swasta atau non-pemerintah terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 setelah sebelumnya berbentuk perusahaan pada tanggal 10 Agustus 1955. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat pada layar. Nama perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA, kemudian bentuk legalnya perseroan terbatas, lalu akta pendirian perusahaan nomor 38 dengan akta notaris Raden Mas Suprapto tanggal 10 Agustus 1955, disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor JA5-89-19 tanggal 10 Oktober 1955. Bidang usahanya merupakan bank umum yang menjalankan kegiatan perbankan. Bidang usaha BCA sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar yang terdapat dalam laporan tahunan 2021. Bank BCA memiliki kantor pusat yang berada di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin, nomor 1, Jakarta 10310. Serta memiliki telepon, faksimili, situs web, serta call center seperti yang telah tertera pada layar. Baik, selanjutnya mengenai pasar yang dilayani terdapat dalam JRI nomor 102/6. BCA saat ini beroperasi di Indonesia dan memiliki 1 kantor pusat, 137 kantor cabang utama, lalu 878 kantor cabang pembantu, dan juga 227 kantor cabang pembantu kas yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Bagi nasabah yang berada di luar negeri, tetap dapat melakukan transaksi finansial dengan melalui digital banking. BCA saat ini telah menjangkau berbagai jenis nasabah, mulai dari individu, lembaga, korporasi, komersial, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun sektor yang dilayani oleh BCA mencakup sektor swasta, pemerintah, BUMN, serta pihak asing. Selanjutnya skala organisasi yang terdapat dalam JRI nomor 102/7. Di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa komponen yang mengalami kenaikan dan juga ada beberapa komponen yang mengalami penurunan. Yang pertama yaitu total pekerja. Pada tahun 2020, total pekerja mencapai 24.603 orang. Sedangkan pada tahun 2021, total pekerja mengalami penurunan sehingga jumlahnya berkurang menjadi 23.952 orang. Kemudian, rekening nasabah.
yang pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 28,5 juta, setelah sebelumnya pada tahun 2020 berjumlah 24,5 juta. Lalu ada ATM yang pada tahun 2020 berjumlah 17.623 ATM dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sehingga menyebabkan jumlahnya bertambah menjadi 18.033 ATM. Lalu kantor cabang BCA mempunyai kantor cabang yang pada tahun 2020 berjumlah 1.248. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sehingga menyebabkan jumlahnya menjadi 1.242 cabang. Selain itu ada beberapa komponen yang mengalami kenaikan seperti aset yang menjadi 1.228,3 triliun, lalu liabilitas menjadi 1.025,5 triliun, lalu ada ekuitas yang menjadi 202,8 triliun, dan juga pendapatan operasional yang menjadi 78,5 triliun. Selain itu ada juga produk dan layanan, yang mana terdiri dari giro, tabungan, deposito, dan juga kredit, yang masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu tata kelola keberlanjutan, terdapat dalam JRI nomor 102/18. Struktur tata kelola keberlanjutan. Di sini terdapat direksi yang terdiri dari dua bagian, yaitu Direktur Perencanaan dan Keuangan serta direktur lainnya. Direktur Perencanaan dan Keuangan terbagi ke dalam beberapa divisi. Yang pertama yaitu Divisi Corporate dan Strategi Planning, lalu ada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan, lalu ada Divisi Keuangan Perusahaan, dan juga Riset Ekonomi, Perbankan, dan Industri Grup BCA. Kemudian direktur lainnya terdiri dari kantor wilayah dan juga unit kerja KP lainnya. Dalam divisi sekretariat dan komunikasi perusahaan, terdapat beberapa bagian yang terdiri dari: pertama, subdivisi komunikasi perusahaan, lalu hubungan investor dan aksi korporasi, dan yang ketiga, subdivisi environment, sustainability, governance. Pelaksanaan pengelolaan aspek keberlanjutan menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh unit kerja, di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan juga direksi. BCA saat ini memiliki unit kerja khusus, yaitu Subdivisi Environment Sustainability Governance atau biasa disingkat dengan ESG, untuk memastikan implementasi tata kelola keberlanjutan dan pengawasan implementasi keuangan keberlanjutan. Subdivisi ESG menjadi bagian dari Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan serta bertanggung jawab kepada Executive Vice President, yang kemudian disampaikan kepada Direktur Perencanaan dan Keuangan untuk melaporkan kinerja keuangan keberlanjutan kepada Presiden Direktur. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Piki Muhammad Padilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Piki Muhammad Padilah, NPM 11122111054. Menetapkan isi laporan dan batasan topik. Topik material 102/46. Topik disampaikan berdasarkan hasil survei, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Terdapat 9 topik yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan dampak potensial dan aktualnya pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis di masa depan. Batasan dampak topik material 102/46. Dampak pada pemangku kepentingan dibagi menjadi 4. Yang pertama, keamanan data dan privasi nasabah, cangkupannya pekerja, nasabah, regulator. Yang kedua, anti korupsi atau anti fraud, cangkupannya pekerja, nasabah, masyarakat, mitra bisnis atau pemasok atau vendor, regulator, investor atau pemegang saham. Yang ketiga, pelayanan bank, cangkupannya pekerja, nasabah, masyarakat, mitra bisnis atau pemasok atau vendor. Yang terakhir, kinerja ekonomi, cangkupannya pekerja, nasabah, masyarakat, mitra bisnis atau pemasok atau vendor, regulator, investor atau pemegang saham. Profil laporan, periode pelaporan 102/50. Laporan keberlanjutan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA tahun 2021 merupakan kesinambungan dari laporan sebelumnya.
yang terbit pada tanggal 26 Februari 2020. Kami menyiapkan laporan ini untuk periode tahunan. Siklus pelaporan 102/52. Isi laporan mencakup informasi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 yang disertai komparasi data 2 tahun sebelumnya. Laporan ini memaparkan kinerja, dampak, respon dari aksi bank dalam menanggapi isu-isu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Mengklaim pelaporan sesuai dengan standar GRI 102/54. Laporan ini merujuk pada 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK 051/POJK.03/2017 tentang keuangan keberlanjutan. Yang kedua, laporan ini telah disampaikan sesuai dengan standar Global Reporting Initiatives atau GRI. Asuransi oleh pihak eksternal 102/56. Kualitas laporan ini diperiksa oleh pihak internal dan diverifikasi oleh pihak eksternal independen, yaitu melalui proses penjaminan atau asuransi. Pemeriksaan pihak internal melibatkan tim ESG, seluruh kontributor data dan pejabat tertinggi dari fungsi terkait, hingga mendapat persetujuan dari direksi dan dewan komisaris. Pihak eksternal yang melakukan verifikasi atau asuransi service adalah SR Asia, yang hasilnya terlampir pada bagian laporan keberlanjutan ini. Proses asuransi merupakan salah satu bagian kegiatan dalam penyusunan laporan keberlanjutan untuk memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan. Asuransi menggunakan standar AA 1000 AS atau V3, tipe 1 dan tipe 2, khusus untuk kinerja ekonomi, keamanan data, dan privasi nasabah. Dengan moderate level, BCA memastikan tidak ada benturan kepentingan dalam proses verifikasi ini, dan pemilihan asuror dilakukan secara independen. 102/56. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lia Aditya dengan NPM 11122211052. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang GRI 201/2 pada Bank BCA, yaitu implikasi finansial serta resiko dan peluang lain akibat perubahan iklim. Pada Bank BCA sendiri, Bank BCA merujuk pada standar internasional dan pedoman Task Force on Climate-Related Financial Disclosures atau TCFD dalam menjalankan penilaian-penilaian terhadap perubahan iklim. Upaya ini merupakan tanggung jawab mereka untuk ikut serta mengurangi pemanasan global dan juga mendorong keberlangsungan usaha terlepas dari dampak-dampak negatif perubahan iklim. Selain itu juga, ke depannya BCA berencana tentunya akan mengimplementasikan secara bertahap kebijakan-kebijakan pemberian kredit terhadap resiko LST dengan menerapkan Environmental dan Social Risk Analysis atau ESRA. Ya, dan pada tahun 2021 sendiri, Bank BCA sedang dalam tahap penyusunan kebijakan ESRA untuk sektor kelapa sawit dan menargetkan sektor lainnya pada tahun 2022. Identifikasi dan analisis ini akan terus diteruskan dan untuk memetakan resiko finansial akibat perubahan iklim. Pada akhir tahun 2021 kemarin, BCA juga telah meluncurkan beberapa kebijakan, yaitu salah satunya kebijakan pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit dengan nomor 268 SK-DIR-2021. Selain itu juga, ke depannya Bank BCA sedang mengembangkan kebijakan untuk sektor lainnya tentu saja.
Terlepas dari pembahasan-pembahasan tentang resiko dan peluang lain akibat perubahan iklim pada Bank BCA, tentunya Bank BCA juga tidak melupakan kewajiban-kewajibannya yang lain, yaitu salah satunya pada GRI 201-3, kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Bank BCA tidak akan mungkin melupakan kewajiban para pekerjanya ya, tentu saja. Pada GRI 201-3, kebijakan tabungan hari tua bagi pekerja terutama di Bank BCA itu diatur dengan skema pembayaran iuran yang ditanggung oleh perusahaan dan pekerjanya. Program dana pensiun iuran pasti bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari 1 tahun di Bank BCA, kontribusi pembayarannya yakni 5% oleh perusahaan dan 3% fixed pay itu ditanggung oleh pekerjanya. Program tabungan hari tua atau program tabungan pensiun sendiri berlaku bagi seluruh pekerja, mulai dari level staff sampai FVP. Program ini dikelola oleh lembaga dana pensiun yang didirikan oleh BCA langsung. Bank BCA juga tentunya tidak lupa untuk mengikutsertakan seluruh pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan Hari Tua dan Pensiun. Skema pembayaran bulanannya sendiri masih sama ditanggung oleh perusahaan dan pekerja juga. Persentasenya pembayaran disesuaikan dengan arahan pemerintah tentunya. Presentase BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua itu sebesar 3,7% ditanggung oleh perusahaan dan 2% sisanya itu ditanggung oleh pekerja. Jaminan pensiun BPJS ini presentase pembayarannya 2% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung oleh pekerja. Karena tanggung jawab dan kewajiban hak para pekerja telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank BCA, tentunya Bank BCA juga mengharapkan adanya feedback baik daripada pekerjanya untuk membantu program-program selanjutnya pada Bank BCA. Contohnya seperti pada GRI 203-1 yaitu investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Tentunya ini diperlukan sekali kerjasama tim dan juga para pekerja ya di Bank BCA tentunya. Contohnya untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bank BCA memberikan pembiayaan untuk proyek dan tol. Bisa dilihat ya ada untuk proyek jalan tol, ada kelistrikan, kereta api, menara telekomunikasi, bandara, dan pelabuhan. Serta ada juga akselerasi untuk air minum dan sanitasi yang bersifat komersial. Secara keseluruhan, penyaluran kredit untuk sektor ini termasuk non-cash loan mencapai 54,9 triliun pada tahun 2021 kemarin atau meningkat 20,7% dari tahun lalu. Uraiannya tentu saja bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada tahun 2019 tentunya contohnya untuk jalan tol sendiri komposisinya itu ada di 31,0%, sementara untuk outstandingnya atau rupiahnya itu berada di 12,9 miliar, itu mengalami kenaikan juga pada tahun 2020, komposisinya menjadi 38,0% dan outstandingnya menjadi 17,2 miliar. Dan pada 2021 kemarin, menurut data yang kami dapat, itu komposisinya ada di angka 44,0% dan outstandingnya berada pada 24,1 miliar hanya untuk jalan tol saja. Belum untuk kelistrikan, kereta api, menara telekomunikasi, bandara dan pelabuhan, serta air minum dan sanitasi. Maka bisa dilihat total portofolio pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh Bank BCA termasuk non-cash loan itu berada pada 54,882 miliar atau dibulatkan 54,9 miliar ya. Pada komposisinya tentu saja 100% mencakup keseluruhan. Lalu selanjutnya, karena banyaknya program yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Bank BCA, itu tidak membuat Bank BCA melupakan
hal-hal yang beresiko lainnya. Contohnya pada JRI 205 strip 1 itu ada pada operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi. Tentunya korupsi ini sangat digarisbawahi sekali mengingat Bank BCA adalah termasuk lembaga keuangan yang mana korupsi itu bisa saja terjadi gitu. Lalu apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank BCA untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut? Salah satunya upaya BCA dalam mencegah fraud. Fraud itu penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan dalam keuangan juga termasuk fraud. Perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui sistem pengendalian yang efektif. Dari banyaknya, total 23.214 pekerja BCA telah mengikuti pelatihan anti-fraud dan anti-korupsi melalui e-learning atau pembelajaran online pada tahun 2021. Bank BCA juga melakukan sosialisasi melalui email untuk para karyawannya dan media komunikasi internal lainnya, sehingga 100% pekerja sudah mengerti dan memahami, sudah teredukasi mengenai pentingnya untuk mencegah fraud itu sendiri. Perusahaan memiliki unit sendiri anti-fraud yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan atau perkembangan penerapan kebijakan atau strategi anti-fraud secara bank-wide. Pemantauan ini meliputi pencegahan, ada pendeteksian, dan tentunya investigasi. Pada tahun ini, BCA telah menerbitkan kebijakan anti korupsi dengan pengendalian gratifikasi. Kedepannya, mungkin BCA akan secara bertahap akan melakukan sosialisasi kebijakan terkait anti korupsi dan anti fraud baik kepada pekerja maupun mitra bisnis lainnya untuk menghindari resiko-resiko yang bisa merugikan ke depannya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Setiawan dengan NPM 11122111058 dari kelas A S1 Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai beberapa poin JRI yang terdapat dalam laporan keberlanjutan BCA tahun 2021. Yang pertama, poin JRI nomor 205/2 yaitu mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Nah, di sini ada upaya-upaya penyadartahuan, komunikasi, dan penegakan anti fraud yang dilakukan oleh BCA. Yang pertama, setiap tahun seluruh jajaran organisasi meliputi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja menandatangani fakta integritas. Yang kedua, seluruh pekerja wajib mengikuti pelatihan anti fraud. Kemudian yang ketiga, memberikan edukasi dan sosialisasi anti fraud kepada seluruh pekerja melalui berbagai media komunikasi internal. Dan yang terakhir, memberikan edukasi anti fraud kepada nasabah, antara lain mengenai modus-modus kejahatan perbankan terkini untuk meningkatkan kewaspadaan nasabah yang disampaikan melalui situs web bca.co.id dan berbagai media sosial lainnya. Dalam slide juga tertera tabel mengenai jumlah pekerja BCA yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi atau anti fraud pada tahun 2021 ini berdasarkan level jabatannya. Yang pertama ada pejabat senior sebanyak 170 pekerja, kemudian manajer sebanyak 11.437 pekerja, lalu ada staf sebanyak 11.082 pekerja, dan yang terakhir non-staf sebanyak 525 pekerja. Sehingga jumlah pekerja dari semua jabatan tersebut berjumlah 23.214 pekerja. Lalu yang selanjutnya ada poin JRI nomor 302/1 dan 302/3 mengenai konsumsi dan intensitas energi dalam organisasi.
Dalam mendukung pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, BCA mulai mengelola pemakaian energi. BCA konsisten melakukan inisiatif pengurangan pemakaian listrik dengan berbagai cara. Misalnya dengan mengatur jadwal untuk mematikan lift secara bertahap, kemudian mematikan lampu pada saat jam istirahat, dan lain sebagainya. Energi listrik yang digunakan oleh BCA di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya penambahan sebanyak 488 kantor cabang. Dalam layar tertera 3 tabel yang menunjukkan jumlah pemakaian dan intensitas energi listrik berdasarkan luas ruangan, jumlah pekerja, dan jumlah transaksi. Yang pertama, untuk intensitas energi listrik berdasarkan luas ruangan. Jumlah pemakaian listrik dengan satuan kWh pada tahun 2019 mencapai 80.073.145 kWh. Kemudian pada 2020 mengalami sedikit kenaikan menjadi 80.048.325 kWh. Dan pada tahun 2021 naik menjadi 118.611.628 kWh. Kemudian untuk luas ruangannya pada tahun 2019 mencakup 431.557 meter persegi. Kemudian pada tahun 2020 menjadi 433.492 meter persegi. Dan pada tahun 2021 mencakup 746.672 meter persegi. Kemudian untuk intensitas penggunaan energinya dengan satuan kWh per meter persegi pada tahun 2019 yaitu 186 kWh per meter persegi. Kemudian pada tahun 2020 menjadi 185 kWh per meter persegi. Dan pada tahun 2021 menjadi 159 kWh per meter persegi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan energi berdasarkan luas ruangan pada tahun 2019, 2020, sampai 2021 mengalami penurunan jika dihitung berdasarkan luas ruangan. Kemudian untuk tabel yang selanjutnya, intensitas energi listrik berdasarkan jumlah pekerja. Jumlah pemakaian listriknya 118.611.628 kWh dengan jumlah pekerja 19.669 pekerja. Sehingga untuk intensitas penggunaan energinya dengan satuan kWh per pekerja yaitu 6.030 kWh per pekerja. Kemudian tabel yang ketiga, intensitas energi listrik berdasarkan jumlah transaksi. Jumlah pemakaian listriknya sama 118.611.628 kWh. Kemudian jumlah transaksinya ada 15.975.916.879 transaksi, sehingga intensitas penggunaan energi dengan satuan kWh per transaksi adalah 0,007 kWh per transaksi. Kemudian poin JRI yang selanjutnya adalah JRI nomor 305-1, 305-2, dan 305-3, yaitu mengenai emisi gas rumah kaca berdasarkan cakupan 1, cakupan 2, dan cakupan 3. Pada tahun 2020, konsultan eksternal mendukung BCA dalam menyusun peta jalan inventarisasi gas rumah kaca, serta melaksanakan pelatihan inventarisasi gas rumah kaca. Secara keseluruhan, inventarisasi gas rumah kaca lengkap dari operasi BCA diharapkan selesai pada tahun 2023. Nah, hasil dari inventarisasi gas rumah kaca tersebut
dapat kita lihat di tabel yang ada pada layar. Dalam tabel tertera emisi gas rumah kaca dengan satuan ton karbon dioksida ekivalen berdasarkan cakupan 1, cakupan 2, dan cakupan 3 pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Seperti yang terlihat dalam tabel, total emisi gas rumah kaca meningkat dari 71.046 ton karbon dioksida ekivalen menjadi 104.442 ton karbon dioksida ekivalen pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh perluasan ruang lingkup, perhitungan gedung dan emisi, antara lain lokasi kantor pusat, data center dan kantor cabang, konsumsi solar untuk pembangkit darurat KCU, carpooling untuk seluruh kantor pusat dan Kanwil 12, konsumsi kertas dari seluruh kantor cabang, serta pengurangan karena panel surya sama penyerapan karbon oleh penanaman kembali pohon bakau yang telah ditambahkan ke inventarisasi tahun 2021. Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan selama tahun 2021, tingkat perputaran turnover rate pekerja sebesar 5,1%. Jumlah ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, sejalan dengan penurunan dari jumlah pekerja BCA di tahun 2021. Lalu ada tabel pekerja baru berdasarkan gender dan jenjang jabatan, dan ada tabel pekerja yang keluar berdasarkan gender dan jenjang jabatan. Lalu ada tabel pekerja baru berdasarkan gender dan wilayah penempatan, dan pekerja yang keluar berdasarkan gender dan rentan usia. Ada pekerja yang keluar berdasarkan gender dan wilayah penempatan. Ada tabel pekerja yang masuk berdasarkan gender dan rentan usia. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu. BCA memberikan remunerasi sebagai penghargaan kepada pekerja dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Remunerasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ketentuan upah yang berlaku di wilayah Indonesia. Selain gaji dan tunjangan, BCA memberikan bonus ekstra berupa saham BCA untuk meningkatkan rasa kepemilikan pekerja terhadap perusahaan. Pemberian remunerasi juga tidak membedakan suku, ras, ataupun golongan. Cuti melahirkan hak dasar bagi seluruh pekerja seperti waktu istirahat dan cuti telah diatur dalam PKB. Khusus bagi pekerja perempuan berhak atas cuti melahirkan maksimal 3 bulan, namun tidak mengurangi cuti tahunan mereka. Masa cuti ini juga berlaku bagi mereka yang mengalami keguguran tidak disengaja atau abortus provokatus dengan alasan medis. Bagi pekerja laki-laki yang menunggu kelahiran anak dari istri sah, diberikan izin selama 3 hari kerja untuk mendampingi istrinya. Sedangkan ketika istrinya mengalami keguguran, maka diberi izin 4 hari kerja. Di masa pandemi, pekerja perempuan yang sedang mengandung minimal usia kandungan 5 bulan akan diarahkan untuk work from home atau WFH hingga 1,5 bulan setelah melahirkan. Perkenalkan, nama saya Febi Wulandari, NPM 11122211050. Di sini saya akan membahas layanan kesehatan kerja yang tertera pada JRI nomor 403/3. BCA juga memberikan fasilitas kesehatan, di antaranya menyediakan asuransi kesehatan, klinik kesehatan, edukasi kesehatan, serta layanan konseling. Pekerja juga dapat menikmati manfaat kesehatan lainnya, berupa manfaat rawat inap, rawat jalan, serta biaya persalinan, dan lain-lain. Tidak hanya pekerja, BCA juga memberikan fasilitas kepada pekerja dan keluarga inti pekerja untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kami juga aktif memberikan sosialisasi pola hidup sehat, antara lain melalui berbagai seminar kesehatan. Untuk yang selanjutnya, pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tertera pada JRI nomor 403/5.
Keselamatan kerja tercermin dari penataan ruang kantor yang mengacu pada beberapa hal, seperti kelengkapan dan kelayakan sarana maupun lingkungan kerja, serta sarana pengamanan. Secara berkala, pihak pengelola gedung semua kantor cabang akan mengadakan simulasi kebakaran dan gempa bumi. Selain itu, setiap pekerja akan diberi sosialisasi, pelatihan fire drill, serta latihan evakuasi bencana alam untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah timbulnya korban. Infrastruktur gedung kantor BCA telah dilengkapi sarana seperti alarm sebagai alat peringatan dini. Sejak tahun 2020, BCA telah menetapkan protokol kesehatan secara ketat yang diarahkan pada pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kebijakan perlindungan pekerja termuat dalam PKB tahun 2019 sampai 2021. Antara lain pada pasal 42, pasal 47, pasal 49, pasal 57 ayat 1, pasal 58 ayat 2, dan pasal 59 ayat 2, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 86 ayat 2 yang berbunyi untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan yang tertera pada JRI nomor 404/2. BCA menyelenggarakan program persiapan bagi pekerja yang memasuki usia pensiun, yaitu melalui pelatihan yang berkaitan dengan kesehatan, manajemen keuangan, pelatihan keterampilan, dan lain-lain. Program pelatihan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Ring the Bell, diperuntukkan untuk usia 50 tahun, dan Beautiful Life untuk usia 54 tahun. Di luar pelatihan yang diselenggarakan oleh BCA, pekerja yang akan memasuki Purnabakti diberikan kebebasan untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang dipilih sendiri dengan bantuan dana dari BCA, sehingga pekerja bisa mengembangkan usaha atau mengisi kegiatan pasca pensiun. Lalu persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa tertera pada JRI nomor 417/1. BCA memastikan bahwa produk dan jasa keuangan maupun solusi perbankan yang telah diluncurkan, yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia ataupun OJK, hingga saat ini tidak terdapat produk atau jasa keuangan solusi perbankan yang ditangguhkan atau ditarik kembali setelah diluncurkan. Selanjutnya, pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan, tertera dalam JRI nomor 418/1. Tercatat hingga akhir tahun 2021, BCA tidak menerima keluhan terhadap kebocoran informasi atas data-data nasabah. BCA menerapkan perilaku bisnis yang etis sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta standar perbankan. BCA mengatur tentang larangan pemberian data atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis konsumen atau diwajibkannya oleh peraturan perundang-undangan. Selama periode pelaporan, BCA tidak menerima kasus yang signifikan terkait pelanggaran maupun penyalahgunaan data dari nasabah. Tidak ada data nasabah yang hilang, serta tidak ada sanksi atau denda yang ditanggung oleh bank dan pekerja kami. BCA memiliki mekanisme eskalasi apabila terjadi pelanggaran terhadap privasi nasabah sesuai dengan perjanjian kerjasama. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Pembuatan video ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemenuhan tugas akuntansi sosial dan lingkungan, bukan untuk mempromosikan seseorang atau produk dari perusahaan terkait. Jika terdapat kekeliruan dalam pembuatan video atau penyampaian materi, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwasannya ini adalah kegiatan proses pengalaman pembelajaran. Karena itu, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.